Setelah kemarin explore di Flores, kali ini aku udah sampai di Guatemala City dan aku bakal lanjut perjalanan ke Atitlan. Di sini tuh ada danau yang dikelilingi 3 gunung berapi dan ini adalah danau yang aktif. Terkenal karena pemandangan alamnya yang sangat indah dan juga suasana kehidupan lokal yang menarik. Let's go ikut aku keliling dunia. Halo guys, selamat pagi dari Guatemala City. Aku baru nyampe dari bus malam dari Flores. Busnya sekitar 10 jam dan aku baru sampai banget di terminal busnya. Dan ini terminal bus yang lumayan rame ya. Sini padat banget dan macet. Ada orang jual sarapan juga di sini. Dan busku kemarin ini, yang 2 tingkat ini. Dan sekarang aku lagi ngeplan buat pergi ke kota yang berbeda. Aku bakal naik chicken bus. Chicken bus itu kayak bus tapi kayak transit 4 kali gitu. Dan aku bakal pergi ke Atitlan. Di sana Atitlan itu kayak view-nya bagus lah, view danau gitu. So let's go, kita jalan dulu ke stasiun busnya buat take busnya. Guys, aku sudah sampai di tempatnya dan di sini tuh kayak banyak polisi pakai senjata gitu. Aku nggak tahu, kayak banyak homeless juga. Entahlah apakah berbahaya banget. Dan aku mesti tuker cash dulu di sana atau tarik ATM karena dia benar-benar nggak ada payment cashless gitu. Di sini jalannya kayak agak bahaya gitu guys. Dari tadi banyak banget yang deketin buat minta-minta uang gitu. Jadi sini ada satu ATM yang bakal buka 5 menit lagi. Jadi harusnya aku bisa tarik duit ya di ATM-nya di sebelah sini. Kita nunggu dulu ya. Duitnya tipis banget. Ini benar-benar kalau kalian ke Guatemala harus take banyak duit sih, banyak cash. Jadi aku baru tuker duit tadi 50 dolar. Dan rate-nya bagus banget kalau di bank ya. Jadi kalian tukernya di bank aja ternyata. Gitu. Oke, tukar duit udah, sekarang misinya tinggal cari bus. Let's go, kita cari bus. Jadi aku udah dapet, ada kayak connect sopirnya di belakang ini. Dia kasih tahu tunggu 5 menit di sini. Bener-bener ini yang hemat backpackeran banget ya. Sebenarnya bisa bayar 500.000 rupiah. Cuma dengan cara ini tuh lebih hemat karena aku punya banyak waktu. Hematnya bisa 400.000 gitu. Ya lumayan lah, karena aku punya banyak waktu guys. Jadi ini suasana di dalam busnya, ini benar-benar lokal semua, nggak ada turis sama sekali, cuma aku doang di belakang. Kita bakal jalan kurang lebih 2 jam. Nanti bakal sampai di satu tempat buat transit. Aku bakal transit 3 kali di busnya gitu. Sini ada yang jualan juga, kayak jualan buah, jualan makanan gitu. Dan kita belum nyampe juga guys. Amado amigo, amiga, usted que viaja lejos, es necesario que usted entregue su camino en las manos de Dios, porque Dios. Jadi ada pendeta yang lagi khotbah di dalam bus kayak gini. Baru pertama kali aku temuin kayak gini, tapi ya menyebarkan Injil di mana-mana. Ini satu hal yang unik sih. Jadi kayak di negara yang mayoritas Katolik atau Kristen, ternyata banyak juga yang kayak baca Alkitab di dalam bus, sama kayak sambil ceramah juga di dalam bus gitu.
saatnya turun setelah 2 jam di bus. Kita lanjut bus lagi guys. Kita ke Panajachel. Kita ke Solola dulu ini. Let's go. Ya bener guys, busnya yang gini. Cuman aku kayak mau beli makan dulu kayaknya. Ada roti atau mau beli snack dulu guys. Lapar banget. Do Japón, do Chino, Indonesia. Indonesia. Sí. Bienvenido a Guatemala. Sí, sí, gracias. Oke, saatnya pergi. Ada yang dada-dada. Mari kita masuk ke sini. Buset, ramai banget. Ini lanjut bus kedua, nanti ada satu lagi terakhir. Di depan udah kelihatan sih Danau Atitlannya. Nah, transit kedua kita udah sampai di Solola. Dan bentar lagi kita bakal nyampe di Panajachel. Tapi naiknya kayaknya naik Bentor Tricycle gitu. Ini udah ngelokal banget belum? Nggak ada turis sama sekali di busnya. Ini aku cari infonya baru tadi pagi lagi. Ini kota kecil namanya Solola. Orang-orang di sini tuh pakaiannya, apalagi yang perempuan ya, dia pakai kayak pakaian lokal gitu yang warna-warni. Unik banget sih, kayak masih melestarikan cara berpakaian dari suku Maya begitu. Keren. Aku lagi nyari bus ke Panajachel. Cuma nanya-nanya orang lokal sih di sini. Cakep kotanya. ¿Cómo te llamas? Giovanni. Giovanni? Sí. Giovanni. Mi nombre es Michael. Michael. Sí, Michael. TikTok. Sí, 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 sí. TikTok, sí. Tiene Instagram. Sí, sí, tiene Instagram. Sí. ¿Cuál es? Michael Liu. Michael. Sí. Mi nombre. Oke, sekarang kita masuk ke busnya. Panajachel 5. Jadi kita naik busnya kayak bus gini guys, bus kayak transformer gitu. Sekali naik 5 doang. Jadi nanti di tengah perjalanan ada kayak yang bantuin ngambilin duitnya gitu. Ini jaraknya lumayan dekat, jadi bayarnya cuma 5 quetzales, sekitar 10.000 rupiah. Oke, kita baru sampai di Panajachel. Sebenarnya itu tuh kayak kota kecil banget, tapi yang paling uniknya adalah tempat ini tuh kalian bisa lihat gunung volcano
dari atas kota ini. Tuh. Jadi tujuan pertama kali ini itu di jam 12 siang. Aku kayaknya bakal spend 3 jam aja, nanti baru pindah kota lagi. Mau cari makan guys. Sini udah kelihatan banyak banget bule-bule ya. Bule-bule suka di tempat ini karena kayak vibes-nya nyantai banget di sini. Dan terlihat memang sangat-sangat kalem ya kotanya, banyak coffee shop juga. Nanti kita pasti bakal ngopi ya. Aku udah pin beberapa tempat ngopi di sini. Mau sewa ATV pun bisa di sini. Sewa motor pun bisa. Di sini ternyata banyak Chinese food juga, kayak ada 3 atau 4 gitu. Cuman aku pengen cari makanan lokal deh kayaknya. Nah, kemarin habis Semana Santa, jadi sini tuh perayaannya lumayan meriah ya. Kalian lihat sini masih ada bekas-bekas benderanya. Bener-bener perjuangan banget kesini, sampai 4 kali transit. Bahkan pesawat aja paling cuma 2 kali transit. Area sini banyak yang jualan kain-kain, pernak-pernik, topi-topi khas lokal di sini. Khas suku Maya yang ada di sini, guys. Dari tadi aku berpapasan sama orang Israel lumayan banyak, guys, yang pakai topi kecil gitu. Aku nggak tahu lagi ada acara apa di sini. Tapi kayak Paskah itu udah lewat dan sekarang tuh sepi banget di sini sebenarnya. Masih adalah beberapa turis yang kayak visit sini tuh buat ngeliat volcano doang sih sebenarnya. Tapi kita cari makan dulu ya. Nah, ini dia, namanya Comedor Mary, tempat makan Mary. Let's go, kita makan. Aku udah sampai di restorannya, terus aku pesan nasi sama ayam gitu. Harganya 40 quetzales, sekitar 80 ribuan. Ya. Restorannya kecil banget sih, cuman kayak ratingnya bagus sih di Google Maps gitu. Oh, picante sih. Gracias. Oke, makanan udah datang, guys. Ini ada ayam, ada guacamole, alpukat, sama ada acar, sama ada nasi gitu. Ya, kita langsung makan deh, lapar banget. Sama dikasih tortilla. Sama dikasih, cabenya, cabai hijau, guys. Ini kalau di tempat lahirku kayak cabai tekwan gitu. Mari makan.
Asli enak banget makanannya. Daging ayamnya lembut banget tadi. Dan let's go, kita jalan ke pantai ya. Pantai Danau. Ini mungkin vibes-nya kayak di Danau Toba nggak sih? Aku belum pernah ke sana, jadi nggak tahu. Banyak banget yang jualan es krim ya. Dia tahu banget kalau di sini panas. Sebenarnya kalau kalian kesini ya, tipsnya kayak nggak perlu booking hotel terlalu lama. Kayak booking di hari ini pun walk in itu bisa banget. Di sini juga ada apartemen. Jadi dulu tempat ini tuh ketika Spanyol datang ke sini di abad ke-17, waktu itu ada suku Maya yang udah tinggal di sini, guys. Jadi ketika Spanyol datang terjadilah percampuran budaya gitu. Tapi yang disukai Spanyol dari tempat ini adalah pemandangan dan tempat yang lumayan strategis yang ada di Guatemala ini. Jadi harusnya view-nya tuh bagus banget. Let's go, kita ke depan sana. Banyak yang jualan es kayak es pakai pewarna yang warna-warni gitu loh. Pengen lihat view-nya dulu sih. Oh, bagus juga nih view-nya nih. Di sini tuh banyak toko-toko ternyata di pinggirnya. Wow, cakep sih view-nya. Wah. Biru banget. Di sini banyak orang-orang yang nawarin jasa kapal. Jadi kalian bisa keliling-keliling ngeliatin volcanoes gitu. Tuh ada volcanoes. Welcome guys, setelah 4 kali transit. Aku kira ini kayak lautan gitu ya. View-nya tuh mirip banget kayak laut. Tapi ini danau guys, danau yang terbesar di Guatemala, Atitlan. Mostly orang tuh bakal skip karena biasanya orang ke Antigua aja. Tapi menurutku ini kalau kalian punya waktu lebih, boleh mampir ke sini tuh bagus banget. Apalagi kalau sunset ya.
Let's go, kita jalan-jalan. Tuh, ada buat keliling danaunya tuh bayar 25 quetzales, sekitar 50.000 gitu. Ini ada portnya yang dibuka, bisa masuk ke sini. Pengen lihat view-nya lebih dekat. Ini mancing kayaknya seru ya. Sebenarnya aku opini pribadi itu, aku tuh suka tempat-tempat kayak gini. Cuman kayak kalau sendirian aku tuh bingung nikmatinnya tuh gimana. Karena mostly aku nikmatin banget tuh kalau ngobrol sama orang gitu. Jadi kayak kalau sendirian yang ngobrol sama siapa gitu. Oke, kita lanjut jalan lagi. Udah lumayan cukup lah ngelihat. Belum sih. Let's go lihat lagi. Wah, cakep sih. Jadi ini salah satu alasan kenapa Spanyol suka tempat ini. Lihat, bunga-bunganya warna ungu. Lagi musim bunga ungu sama bunga warna pink di sini. Yang bikin aku salfok dari tadi tuh, orang-orang lokal sini tuh unik banget tau. Tuh di depan, kayak mereka pakai pakaian khas lokal kayak gitu. Dan rambutnya tuh dikuncir-kuncir panjang. Uniknya ya kayak kain-kain di Indonesia juga ada, kayak kain songket gitu-gitu. Mungkin kayak di Batak juga ada ya. Mereka pakai tiap hari di sini. Gracias, feliz tarde. Di sini banyak juga street food di jalanan. Jadi aku juga sempat beberapa kali coba street food. Ya kalian bisa cobain juga sih. Kalau misalnya traveling ke negara-negara baru tuh aku suka banget buat unlock street foodnya juga. Lihat nih, unik banget, ada bule yang sewa ATV. Pengen banget cobain juga. Kocak banget pakai ATV. Nih ada pedagang jualan pisang. Dia kayak taruh keranjangnya juga di atas kepala.
keinget banget sama Indo. Oke, kita sampai di kafenya. Ini namanya Nativo. Let's go, kita ngopi. Oke, jadi aku udah sampai di kafenya. Panas banget sih di luar dan BTW nggak ada AC di sini. Tapi let's see. Memang tempatnya PW banget kafenya. Ya, PW sih. Aku pesan minuman latte frio, latte dingin, dan ya. Selama di sini aku cobain kopinya tuh selalu enak-enak. Jadi kayak nggak ada yang mengecewakan ya so far. Jadi kayak harusnya di sini juga enak. Ada wifi juga gitu. Bener-bener waktu dia nganterin kopinya ini wanginya wangi banget sih. Beuh, ya Tuhan. Let's go. Beuh, ini kayaknya mantep nih. Ya, ada anjing masuk. Sini tuh banyak anjing di jalanan, terus bulunya tuh tebal-tebal karena di sini tuh area pegunungan kan. Jadi lumayan kalau malam gitu. Yaudah, kita coba dulu deh kopinya. Betul, enak banget. Wah, ini one of the best coffee I ever had. Jadi blend banget susunya, padahal aku minta normal. Terus kopinya juga, kopi sama susunya tuh proporsinya pas banget sih. Sama es di tengah cuaca yang panas. Terus banyak yang nanya, lambungnya aman nggak waktu cobain kopi? Terus aman. Anjingnya kesini lagi. Aman ya. Tapi nggak boleh sering-sering. 3 kali sehari. Ini lumayan murah, cuma 40 ribuan gitu. Asli enak banget. Udah ngopi belum? Oke guys, thank you for watching video ini dari sampai di Guatemala City sampai di sini di Atitlan, dan senang banget bisa lihat danaunya lumayan bagus di sini ya. Dan kalau kalian punya waktu lebih, kalian bisa nginep. Tapi aku one day trip aja ke sini. Dan sekarang aku mau pindah ke Antigua. Antigua itu kota turis yang paling rame lah di Guatemala gitu. Jadi aku bakal catch bus lagi. Thank you for watching ya video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.